Halo teman-teman, saya Evan Jaya, senang kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini saya akan meramalkan tentang zodiak yang terakhir, yaitu zodiak Aries. Ya, teman-teman di sini udah banyak yang menunggu dan menanti-nantikan zodiak Aries, zodiak Anda sendiri ya. Ya, mohon maaf ya teman-teman karena memang udah tanggal 6 ya, udah masuk hari ke-6 ya, baru saya bisa sempat untuk meramalkan zodiak Aries. Jadi, teman-teman jangan merasa emosi sensitif ya, jangan tersinggung karena memang bukan secara kesengajaan untuk berlama-lama untuk meramalkan suatu zodiak Aries ya. Jadi di sini teman-teman ya tetaplah semangat untuk zodiak Aries supaya Anda bisa mendapatkan suatu hal yang baik di bulan 11 ini ya. Jangan lupa di like dan di subscribe supaya selalu mendapatkan info ramalan terbaru dari saya. Teman-teman di sini salam sejahtera buat kita semua supaya kita selalu diberkahi dan diberkati hal-hal yang baik dan supaya selalu mendapatkan hoki rezeki yang melimpah ya di bulan 11. Nah, jadi di sini teman-teman seperti apakah zodiak Aries itu ya situasi kondisinya apakah memang benar-benar bagus atau tidak ya, karena memang di sini belum saya menerawangnya, saya sudah dikasih gambaran karena memang zodiak Aries itu auranya sangat warna merah ya, seperti warna merah teko ini ya. Nah, jadi di sini ya saya sudah dikasih gambaran untuk orang berzodiak Aries ini kayaknya seperti ada beberapa hal yang perlu dibenahi dan perlu diperbaiki ya teman-teman ya. Nah, oke, di sini teman-teman saya akan meminta Anda untuk mencurahkan segala hati dan pikiran Anda, jiwa Anda supaya tertuju ke dalam video ramalan saya ini supaya saya bisa mendapatkan suatu aura positif dari Anda semua ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu menonton video ramalan saya dari awal sampai akhir supaya Anda bisa benar-benar tahu apa yang perlu disikapi dan apa yang perlu dibenahi dalam bulan 11 ini ya. Oke, teman-teman saya akan menerawang dulu bagaimana situasi kondisinya untuk orang yang berzodiak Aries. Nah, teman-teman di sini saya dikasih gambaran ya, penglihatan untuk orang zodiak Aries di bulan 11 ini disarankan untuk lebih banyak berbuat baik ya. Disarankan untuk lebih banyak berbuat kebajikan karena memang di bulan 11 ini Anda sedang diuji coba sama Tuhan yang Maha Kuasa ya. Nah, jadi maupun apapun ke agama Anda di bulan 11 ini yang berzodiak Aries lebih banyak berbuat kebaikan. Jangan terlalu membuat suatu hal yang merugikan Anda sendiri ya. Anda harus lebih banyak peduli dan lebih sosialisasi ya terhadap masyarakat lingkungan sekitar Anda ya. Supaya Anda tuh jangan terlalu terpaut dalam suatu keegoisan yang sangat tinggi. Anda harus lebih banyak peduli dan banyak mendoakan orang lain ya. Terus juga di sini kalau saya lihat ya teman-teman, di bulan 11 ini Anda sesuatu hal yang perlu dibenahi ya. Jadi di sini ya mungkin dari sifat Anda, dari gaya bicara Anda, mungkin dari kata-kata Anda, mungkin dari berbagai kehidupan Anda, kebiasaan Anda terhadap orang lain. Ya mungkin Anda lebih banyak membenahi diri, lebih banyak berbuat kebaikan, lebih banyak selalu membuka lembaran baru supaya Anda tuh mendapatkan energi positif dan selalu menghampiri Anda ya. Tinggalkanlah suatu hal yang tidak baik, yang suatu kebiasaan, karena memang itu Anda pasti bisa merasakan bahwa sesuatu kebiasaan yang tidak baik itu pasti selalu tidak mendapatkan suatu hal yang baik, ya. Nah, jadi di sini intinya itu Anda harus perlu banyak pembenahan diri. Oke, di sini teman-teman, tanpa basa-basi yang sangat panjang, saya akan menyeduhkan air dengan ditandai lonceng berbunyi. Nah, di sini saya akan menyeduhkan air dulu ya, teman-teman. Nah, oke, di sini teman-teman. Di sini kalau saya lihat ada seberkas cahaya. Cahaya itu cahaya matahari ya, teman-teman. Dia itu sangat kekuning, putih kekuning-kuningan ya. Di sini sangat bagus sekali. Terus juga di sini kalau saya lihat
eh, ada suatu matahari terbenam ya. Cuman di sini kalau saya lihat ya, ada cahaya berarti matahari terbit, ada juga cahaya matahari yang sedang terbenam ya. Nah, jadi di sini ini adalah aura yang memang benar-benar Anda harus bisa uh, merubah diri ya. Maksudnya mengubah suatu kebiasaan yang tidak baik ya. Karena memang di sini kalau memang matahari terbit itu kan melambangkan suatu hal yang baik. Tapi di sini aura airnya melambangkan bahwa suatu kebalikan ya. Kebalikannya itu melambangkan bahwa jika memang matahari terbit itu, jika kita memperharapan, kita selalu meminta sesuatu hal yang baik, jika memang kita tidak bisa mengubah kebiasaan yang tidak baik menjadi hal yang baik, maka terjadilah suatu matahari yang terbenam ya. Nah, jadi di sini bisa diibaratkan kita harus lebih banyak berikhtiar yang baik, mengubah kebiasaan yang baik, mempunyai akal pikiran yang baik, jadi kita bisa melakukan sesuatunya itu mendapatkan suatu hasil yang memuaskan ya. Nah, jadi di sini suatu matahari ini ada matahari terbit dengan cahaya yang sangat terang, ada juga tiba-tiba berubah menjadi matahari terbenam dengan cahaya yang gelap ya. Nah, jadi di sini ya ibaratnya sudah banyak melakukan pembenahan diri di bulan 11 ya. Karena memang mau tidak mau juga Anda harus lebih banyak berikhtiar untuk berbuat kebaikan. Karena memang satu-satunya kebaikanlah kebiasaan yang baik bisa membuat Anda lebih baik lagi ya. Pedoman, penghargaan, harga diri ya. Semuanya Anda sendirilah yang mengatur karena memang seperti ada orang bilang jika Anda ingin dihargai, Anda menghargai. Maksudnya di sini jika Anda ingin dihargai, Anda menghargailah orang terlebih dahulu ya. Jika memang Anda ingin dihormati, hormatilah dulu orang lain ya, gitu ya. Jadi teman-teman di sini ya arti kata kiasan udah tahu ya. Jadi kita harus selalu bisa mengambil sikap yang baik. Kita harus selalu berpikiran yang baik. Jadi lingkungan sekitar kita bisa mendapatkan dan kita bisa menilai semuanya adalah hal yang baik ya teman-teman ya. Nah, jadi memang di sini ya walaupun memang semua tampaklah tidak baik, pasti ada sesuatu hal yang salah pada dalam diri kita. Ibaratnya gini teman-teman, jika Anda ingin mencari kedamaian, berdamailah Anda dengan hati dan jiwa Anda. Hati dan jiwa Anda itu dengan siapa? Dengan orang lain. Ya. Paling penting kita harus berdamai dulu dengan diri kita sendiri, baru kita bisa berdamai dengan orang lain. Ibaratnya begitu ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu mencari kedamaian di mana-mana. Cukup saja Anda mencari kedamaian di dalam hati dan jiwa Anda dan berdamailah dengan lingkungan sekitar Anda. Karena memang di sini teman-teman banyak kiasan yang saya berikan supaya Anda lebih banyak mengerti, supaya Anda lebih banyak bisa berpikir untuk inisiatif supaya menjadi lebih baik lagi ya, berpikiran lebih positif dan lebih terbuka ya. Karena memang di sini teman-teman yang saya lihat Anda harus benar-benar melakukan secara pembenahan diri, pencerahan aura, mengubah hal yang tidak baik menjadi hal yang baik, melakukan kebajikan, berdamailah dengan hati dan jiwa Anda dan lingkungan sekitar Anda, supaya Anda benar-benar bisa bersikap terbuka dan berpikir positif. Karena di sini yang saya lihat dengan cara matahari ini, auranya ini mengambangkan bahwa Anda harus benar-benar bisa berpikir dan mendapatkan suatu hal yang benar-benar bisa merubah diri Anda ke depannya. Bisa merubah diri Anda menjadi lebih baik lagi ya. Karena zodiak Aries ini sebenarnya adalah orang yang sangat bijak ya. Adalah orang yang benar-benar bisa mempunyai inisiatif, mempunyai perpikiran yang terbuka ya. Tapi kali ini di bulan 11 ini untuk orang berzodiak Aries ini sangat-sangatlah berpikiran yang salah, tidak bisa berpikiran terbuka. Mungkin ada pengaruhnya di zodiak di tahun 2020, jadi pengaruhnya mungkin sangat peka sekali, pengaruhnya sangat kuat sekali, jadi akhirnya suatu kebiasaan berubah menjadi hal yang tidak baik ya. Nah, jadi di sini bukannya saya mengatakan Anda berzodiak Aries sangat berperilaku tidak baik, cumannya ada suatu hal yang memang membuat Anda terpengaruh ya. Karena memang kita sebagai manusia pasti terpengaruh dalam hal apapun juga
pasti kita gampang ya. Asalkan kita bisa lebih banyak menghandle, mengatur sendiri, supaya kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Apalagi dengan nafsu-nafsu belaka yang tidak bagus ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kembalilah membuat suatu hal perubahan yang baik dalam diri kita sendiri. Oke, teman-teman udah cukup tahu ya. Ini adalah aura mengenai cahaya matahari ya. Oke, di sini saya akan lanjutkan lagi untuk meramalkan kartu remi ya, teman-teman. Seperti biasa saya akan membagikan kartu 3 bagian ya. Nah, oke teman-teman, di sini 3 kartu ini saya akan meramalkan hoki rezeki, kedua percintaan ataupun kekeluargaan Anda, yang ketiga pencerahan aura ataupun kesehatan Anda ya. Oke, saya akan dimulai lagi dari kartu pertama. Oke teman-teman, kartu pertama udah saya buka mengenai hoki dan rezeki Anda. Di sini saya akan buka dulu 2 kartunya nih, mengatakan bahwa di bulan 11 ini Anda benar-benar bagus sekali ya. Ada suatu hal positif dan harapan yang baik. Jika memang benar-benar dari diri kita sendiri ingin berpikir hal yang lebih baik juga ya. Karena memang di sini ini adalah suatu hal yang positif yang bisa kita ambil ya. Oke teman-teman, di sini akan buka lagi kartu kedua, yaitu di sini banyak halangan, banyak rintangan, dan banyak cobaan. Nah, seperti halnya, jadi di sini kartu pertama sangat cerah, sangat bagus sekali, bisa berpengharapan yang baik dan mendapatkan suatu hal yang positif. Tapi di satu sisi, Anda jika memang tidak ingin bisa mengubah hal yang kebiasaan yang tidak baik itu menjadi hal baik, maka mungkin sangat sia-sia sekali karena memang sudah di depan mata itu terjadi banyak halangan, rintangan dan tantangan ya. Jadi di situ banyak ujian dan cobaan. Jadi Anda harus benar-benar bisa menyikapi itu semua. Jadi di sini teman-teman, untuk mendapatkan suatu hal yang baik di bulan 11, Anda benar-benar diujiankan, dicobaankan. Jadi di sini ya Anda benar-benar harus lebih kuat dan semangat untuk mengubah segala hal itu menjadi lebih baik. Seperti apa? Ya seperti yang tadi saya bilang ya teman-teman, Anda harus lebih banyak berikhtiar hal yang baik, berpikir yang baik, berpikir yang positif. Segala hal sikap harus berubah menjadi lebih membaik. Karena memang kita sebagai manusia pasti akan menjadi suatu manusia pribadi ya, yang baik. Nah, jadi di sini di bulan 11 saya tidak tahu apa yang harus diperbaiki, tapi nanti Anda sendirilah yang bisa sadar diri apa yang perlu diperbaiki dan harus perlu dibenahi supaya bisa menjadi lebih membaik lagi ya. Nah, aku di sini kalau saya lihat hoki rezekinya itu memang ada seseorang yang memang tidak bagus ya, yang ingin mengerjai Anda. Cuman ya di sini Anda mengambil suatu hal positif ya. Anda bisa bertemu dengan orang tidak diinginkan seperti ini ya. Tapi di sini ya mungkin jika Anda memang benar-benar bisa bertemu dengan orang tidak diinginkan ini bisa menjadi lebih baik, pasti dia tidak akan bisa membuat Anda ataupun mendukung Anda ataupun mengerjai aura Anda ya. Nah, ini adalah orang yang seperti orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal, panjang, rambutnya ya tidak terlalu tinggi, kurus dan langsing ya. Nah, ini adalah orang yang memang benar-benar bisa membuat Anda tuh dalam hal yang tidak baik. Karena memang kalau saya lihat di sini, kalau memang Anda benar-benar bisa membawa diri itu dalam hal yang benar-benar bisa membuat Anda itu lebih positif, ya pasti orang tidak diinginkan itu pasti tidak bermaksud untuk melakukan sesuatu hal yang tidak baik kepada Anda ya. Tapi di sini ya suatu rencana tujuan, banyak halangannya, banyak rintangan dan tantangan. Itu juga suatu hal yang baik, hal yang positif. Semua Anda yang handle, Anda yang perjuangkan. Karena memang suatu hal yang baik itu pasti tidak berasal dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Lebih banyak berdoa dan jangan berputus asa, karena memang suatu hal yang baik itu sedang menanti-nantikan dan menunggu Anda untuk menghampiri Anda ya. Jadi di sini tetaplah berfokus hal yang baik, positif. Anda bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Jika tidak, sia-sialah perjuangan Anda ya. Oke, di sini saya akan lihat dulu pesannya apa. Nah, di sini
mengatakan bahwa jangan terlalu banyak keluh kesah, jangan banyak gelisah, dan jangan banyak memikirkan hal yang baik, karena memang sesuatu hal yang baik pasti sangat susah untuk didapatkan. Tetapi diperjuangkan dengan hal yang usaha yang sangat tinggi, pasti Anda bisa mendapatkan suatu hal yang sangat berkah, yang sangat besar dan luar biasa dari Tuhan. Ya, jadi di sini ujian dan cobaan itu adalah suatu hal yang pengalaman pahit, tapi bisa Anda dapatkan, Anda pelajari dan Anda rasakan di suatu masa depan, ya. Oke, di sini teman-teman sudah cukup paham. Saya akan membuka kartu kedua, yaitu mengenai percintaan dan kekeluargaan. Oke, teman-teman, di sini kartu kedua sudah saya buka mengenai percintaan dan kekeluargaan, ya. Nah, ini adalah dua kartu yang mengatakan bahwa banyak suatu hal yang perlu diperbaiki dalam hubungan, ya. Percintaan kekeluargaan sangat tidak bagus sekali, ya, karena auranya itu mendominasinya itu suatu hal yang hubungan yang retak, ya. Nah, coba di sini saya akan lihat dulu dua kartunya ini mengatakan bahwa percintaan Anda itu benar-benar tidak membuahkan hasil, tidak membuahkan kebahagiaan, dan tidak ada rasa kenyamanan dan kerukunan dalam keluarga ataupun hubungan pasangan suami istri ataupun hubungan sepasang kekasih, ya. Nah, jadi di sini juga teman-teman, kalau saya lihat di sini memang percintaan Anda tuh penuh dengan amarah, penuh dengan kesedihan, kekesalan dan kekecewaan. Ya, di sini kalau saya lihat memang tidak ada suatu berharga baik dari pasangan suami istri, ya, karena memang salah satunya pasti ada yang main serong ataupun main selingkuhan, ya. Karena memang di sini mungkin tidak bisa dipertahankan lagi hubungannya. Di sini ya kalau saya lihat sih ada yang hubungan jarak jauh, ada juga yang hubungannya itu sampai pisah ranjang, ada juga yang sekali pergi pulangnya lama, ya. Jadi di sini kalau saya lihat di sini memang mungkin sangat suram sekali, sangat gelap, ya. Jadi aura percintaan Anda sangat sungguh tidak bisa dipertahankan di bulan 11 ini. Jadi di sini tidak ada suatu hal yang memang untuk bisa dipertahankan, malah Anda akan jatuh sakit dan Anda rasa frustasi dan stres, sangat susah untuk bisa melewati hidupnya. Jadi di sini Anda lakukanlah pencerahan aura supaya Anda benar-benar bisa kembali hidup normal, lebih bersemangat lagi supaya menjadi kehidupan Anda itu lebih bermakna dan lebih berarti, ya. Oke, teman-teman, lebih bermakna dan lebih berarti kepada Anda supaya Anda banyak berdoa dan banyak diberkati Tuhan, ya. Oke, di sini percintaan tidak ada sesuatu hal yang memang menjelaskan lebih detail untuk orang zodiak Aries, karena memang percintaan ini memang diibaratkan sangat gelap sekali, ya. Tidak ada suatu hal yang positif yang bisa Anda ambil dan bisa Anda petik, ya, di bulan 11 ini. Oke, saya akan lanjutkan lagi dengan kartu ketiga, yaitu pencerahan aura ataupun kesehatan Anda. Oke, teman-teman, kartu ketiga sudah saya buka mengenai pencerahan aura dan kesehatan. Nah, ini dua kartu ini mengatakan bahwa Anda banyak bentuk kesabaran, ya. Nah, di sini ini adalah orang yang dewa penolong, ya. Ini adalah orang yang dengan ciri khasnya orang yang berkulit kuning langsat, tegap, tinggi, berwibawa, ya. Lumayan berisi badannya. Ini ada orang yang berkulit kuning langsat. Ini adalah orang yang bisa membantu Anda, ya, bisa dibilang dewa penolong. Tapi dengan mungkin tidak terlalu cepat untuk bisa datang membantu Anda, ya. Coba saya akan lihat dulu dua kartunya ini. Nah, dua kartu ini melambangkan bahwa ada suatu harapan, ya, ada suatu Dewi Fortuna yang menghampiri Anda, ya, dalam segi hoki rezeki. Jadi di sini Anda lebih banyak berdoa dan banyak bersyukur, ya, karena memang nggak hanya Dewa penolong yang bertemu dengan seorang pria ataupun laki-laki, tapi di sini juga ada seorang wanita dengan berkulit sawo matang, rambutnya panjang, ya, bisa dibilang rambutnya keriting, ya. Sini tinggi, lumayan berisi badannya, ya. Di sini juga orangnya bisa dibilang sangat baik sekali, ya. Cuman di sini bisa bertemu dengan dewa penolong ini, tapi saya nggak tahu kapan bisa datang bertemu dengan Anda, tapi dengan berdoa pasti bisa secepatnya menghampiri Anda, ya. Coba saya akan lihat dulu pencerahan auranya itu seperti apa. Pencerahan auranya itu bisa berpikir sebagai bahwa memang
ada di bulan 11 ini banyak suatu hoki rezeki yang sangat susah ya untuk didapatkan. Tidak hanya suatu amarah, bete, bosan juga datang menghampiri. Jadi di sini kalau saya lihat di sini memang mungkin dewa penolong, kalau saya lihat di sini ya dengan pengharapan saya, penerawangan saya sih memang dewa penolong bisa datang menghampiri Anda, tapi kayaknya tidak bisa kesampaian ya kepada Anda ya. Jadi di sini Anda lebih banyak butuh pencerahan aura, buang kesialan, buka seluruh aura Anda supaya Anda punya dewa penolong yang bisa menghampiri Anda ya. Tapi di sini kalau saya lihat ada dewa penolong tapi tidak bisa menghampiri Anda ya. Entah kenapa mungkin di sini ada sesuatu hal yang memang ada satu lapisan yang memang membatasi Anda dengan dewa penolong ya. Jadi di sini mungkin aura Anda tuh gelap, redup. Jadi di sini perlu pencerahan aura supaya Anda benar-benar dibersihkan, bisa bertemu dengan dewa penolong ya. Hoki rezeki Anda memang ada, cuman di sini mungkin sangat susah untuk kesampaian. Kembalilah Anda berpikir positif, jangan terlalu banyak salah paham dan curiga karena memang sesuatu hal yang baik memang bisa Anda dapatkan, tapi butuh perjuangan dan butuh usaha yang lebih maksimal. Oke, teman-teman di sini, jika memang ada pertanyaan untuk solusi kemudahan untuk orang zodiak Aries, bisa tanyakan ke saya dengan konsultasi di bawah deskripsi channel YouTube saya ini. Oke, teman-teman di sini, jika ada pertanyaan boleh dikonsultasi, ya, boleh minta bantuan, saya akan membantu Anda dengan semampu saya. Oke, teman-teman di sini ramalan sudah selesai. Ambillah suatu hal yang positif dan hikmah buat Anda dalam kehidupan di bulan 11 ini supaya lebih bermakna dan lebih berarti. Supaya Anda lebih banyak melakukan suatu hal yang baik. Lakukanlah kebajikan di bulan 11 supaya Anda bisa mendapatkan dan mengumpulkan suatu pahala kebajikan supaya bisa berguna Anda di masa depan dan nantinya. Oke, teman-teman di sini saya Evan Jaya mengucapkan rasa terima kasih. Mohon pamit dan sampai jumpa.